السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أيها المؤمنون اتقوا الله. لقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها في الدين. ثم أما بعد، jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara nikmat yang paling agung yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada seorang hamba setelah keislamannya adalah diberikan dia pertolongan dan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengamalkan syariatnya, melaksanakan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan juga menjauhi apa-apa yang Allah larang. Dan betapa besarnya nikmat yang Allah karuniakan kepada seorang hamba setelah dia diberikan taufik untuk beramal soleh dari amalan-amalan yang wajib khususnya, kemudian Allah Azza wa Jalla juga berikan kepadanya ilmu dan taufik untuk bisa mengamalkan amalan-amalan soleh yang bisa mendatangkan salawatnya Allah untuknya atau salawatnya malaikat baginya. Allah Azza wa Jalla bersalawat kepada hamba-hambanya. Naam. Malaikat bersalawat untuk hamba-hamba Allah. Naam, iya. Allah Azza wa Jalla berfirman: "Huwa alladhi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah Allah, zat yang bersalawat untuk kalian dan juga para malaikatnya bersalawat untuk kalian agar dia Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, dan sesungguhnya dia zat yang maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Salawat Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya yakni rahmat yang Allah turunkan baginya. Sementara salawatnya malaikat untuk hamba-hamba Allah adalah para malaikat memohonkan ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menurunkan rahmat dan ampunannya bagi hamba-hamba Allah ini. Dan di sana jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada amalan-amalan yang ringan untuk dilakukan, tapi dia bisa mendatangkan salawat Allah atau salawat malaikat kepada orang yang mengamalkannya. Maka di dalam khutbah yang singkat ini, khatib memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan beberapa amalan tadi agar kita bisa mengetahuinya. Kemudian kita memohon kepada Allah agar bisa diberikan kekuatan dan taufik untuk bisa mengamalkan amalan-amalan ini yang dengannya kita bisa mendapatkan salawatnya Allah atau salawatnya malaikat untuk kita semua. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara amalan tersebut yang hendaknya kita berusaha untuk bisa melakukannya adalah ta'limun nas al-khaira
mengajarkan kebaikan kepada manusia. Mengajarkan kebaikan kepada manusia, hal-hal yang bisa membawa manusia kepada kebaikan, terutama urusan agamanya ataupun urusan-urusan yang lainnya. Dari Abu Umamah Al-Bahili bahwasanya beliau mengatakan, disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang laki-laki, ahaduhuma 'abid wal akharu 'alim. Salah satu dari dua orang ini dikenal sebagai ahli ibadah, sementara yang kedua dikenal sebagai orang yang alim, yang berilmu, yang dia mengajarkan ilmunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang banyak ibadah tapi ilmunya sedikit, itu seperti keutamaan saya dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal aradin hatta namla fi juhriha wal hut la yusalluna ala muallimin nas al khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, kemudian para penduduk langit, dan juga semut-semut sampai ikan-ikan di lautan, mereka benar-benar bersalawat bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Akhrajahu at-Tirmidzi haditsun hasanus sahih. Na'am, jami'an dirahmati Allah azza wa jalla. Mengajarkan kebaikan kepada manusia tidak harus perkara-perkara yang besar. Mungkin ini ada ahlinya, tapi di sana ada perkara-perkara yang kita juga bisa insya Allah mengajarkannya kepada orang-orang, seperti mengajarkan huruf-huruf hijaiyah, mengajarkan surat Al-Fatihah ya kepada keluarga kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka semua itu adalah kebaikan yang insya Allah semua orang bisa untuk mengajarkannya kepada keluarganya atau kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Qais bin Kathir beliau mengatakan, qadima rajulun minal Madinah ala Abi Darda. Seorang laki-laki datang dari kota Madinah untuk menemui Abu Darda yang saat itu sedang ada di Damaskus. Maka Abu Darda mengatakan kepadanya, ma aqdamaka ya akhi, apa yang membuat antum itu datang? Apa yang membuat kamu datang ke sini jauh-jauh dari Madinah menuju ke Damaskus? Maka orang tadi mengatakan, balaghani annaka tuhaddithuhu bihaditsin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar bahwa Anda menyampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya ingin mendapatkan hadis tersebut. Qala ama ji'ta li haja? Abu Darda mengatakan, kamu tidak datang karena ada urusan di sini? Qala la, dia mengatakan tidak. Ama qadimta li tijarah? Atau kamu datang untuk berdagang di sini? Qala la, dia mengatakan tidak. Qala ma ji'ta illa fi talabi hadzal hadits? Kamu tidak datang kecuali hanya untuk mendapatkan hadis ini? Qala na'am, dia mengatakan iya. Maka Abu Darda mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman sallakallahu bihi tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talib al-'ilm wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma'. Sesungguhnya kata Abu Darda, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang dia berjalan menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat, mereka mengepakkan sayap-sayap mereka karena ridha dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan sesungguhnya seorang yang berilmu itu akan dimintakan ampunan untuknya oleh malaikat yang ada di langit dan juga hamba-hamba Allah yang ada di bumi, sampai-sampai ikan-ikan yang di lautan mereka memohonkan ampun baginya. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah keutamaan orang yang dia memiliki ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu yang dia ketahui kepada orang lain. Ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, tidak harus banyak. Anda memiliki
ilmu meskipun itu sedikit, jika Anda ajarkan kepada yang lainnya dan ilmu itu diamalkan, maka sesungguhnya para malaikat memohonkan ampun untuk Anda. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara amalan yang apabila kita melakukannya, maka malaikat akan mendoakan untuk kita ampunan, memintakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, adalah al-julus fi musalla alladhi shalla fihi. Julusul musalli fil musalla alladhi fihi, duduknya orang yang salat di tempat dia salat. Setelah dia mengerjakan salat, dia duduk di situ beberapa saat untuk menunggu salat, kemudian atau untuk berzikir sampai beberapa saat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith, taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya para malaikat itu mereka bersalawat untuk salah seorang di antara kalian selama dia masih tetap berada di tempat salatnya, selama dia tidak berhadath. Malaikat itu mengatakan, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Seorang alim yang bernama Ibnu Battal, beliau mengatakan, faman kana kathura adh-dhunub wa arada an yahuttaha Allah anhu bighairi ta'bin falyaghtanim mulazamata makani musallahu ba'da as-salah liyatakthira min du'a'il malaikah wastaghfaruhum lahu fahuwa marjuun ijabatahu. Barang siapa yang merasa dirinya banyak dosa dan dia ingin Allah menghapus dosa-dosanya tanpa harus bercapek-capek, maka hendaknya dia jaga tempat salatnya. Setelah selesai salat, dia duduk di situ untuk berzikir, karena agar dia mendapatkan doa-doa dari para malaikat, permohonan ampun mereka untuknya kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya doanya para malaikat sangat diharapkan untuk diijabahi. Makhluk yang saleh, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa taat kepada Allah dengan perintah-perintahnya, dia mendoakan untuk kita, maka sangat diharapkan doa-doa malaikat ini akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ya akhi, janganlah kita tergesa-gesa untuk meninggalkan tempat salat kita. Duduklah sejenak di sana sambil menunggu para malaikat mendoakan ampunan bagi kita, karena sesungguhnya ini keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mengamalkannya. Attab bin Sa'ib beliau mengatakan, dakhaltu ala Abi Abdurrahman As-Sulami. Saya menemui Abu Abdurrahman As-Sulami, dan saat itu beliau baru selesai salat fajar, dan dia duduk di masjid. Setelah selesai salat subuh, dia duduk di masjid, tidak segera keluar dari masjid. Faqultu law kumta ila firashik kana awtalak. Aku pun mengatakan kepadanya, kalau Anda bangun dan kembali istirahat di kasurmu, maka jauh lebih baik bagimu, karena beliau sudah tua, ya sudah lanjut usia. Maka Abu Abdurrahman As-Sulami beliau mengatakan, sami'tu Aliyan yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla al-fajr thumma jalasa fi musallah sallat alaihi al-malaikah wa salatuhum alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu wa man yantadhiru as-salah salat alaihi al-malaikah salatuhum alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Akhrajahu Ahmad. Abu Abdurrahman mengatakan, saya mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia salat subuh kemudian dia duduk di tempat salatnya, maka sesungguhnya para malaikat bersalawat untuknya. Bersalawatnya malaikat baginya, dia mengucapkan Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Dan barang siapa yang dia duduk untuk menunggu salat berikutnya, maka para malaikat bersalawat untuknya, dan salawat yang malaikat baginya adalah ucapan ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla,
Ini beberapa amalan yang kalau kita menjaganya, maka insya Allah kita akan mendapatkan salawatnya malaikat kepada kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau bukan karena takut khutbah ini akan terlalu panjang, saya akan sebutkan amalan-amalan yang bisa mendatangkan salawatnya malaikat kepada orang yang mengamalkannya beserta dalil-dalilnya. Hanya saja karena saya takut akan memperpanjang khutbah ini, saya akan sebutkan amalan-amalan saja dengan tidak menyebutkan dalil-dalilnya. Akan tetapi di sana ada dalil yang mendukungnya, dan barang siapa yang menginginkan, insya Allah bisa kami kasihkan teksnya jika menghendakinya. Di antara amalan yang bisa mendatangkan salawatnya malaikat pada seorang hamba, yaitu dia salat di saf yang pertama. Berusahalah agar kita bisa menempati barisan yang pertama dalam salat-salat berjamaah. Kemudian juga usahakan untuk menempati salat yang saf yang paling kanan. Dan apabila Anda mendapatkan ada saf yang terputus karena kosong, masuklah Anda ke saf tersebut, karena sesungguhnya itu bisa mendatangkan salawatnya malaikat bagi orang yang menyambung saf yang terputus tadi. Kemudian amalan yang lain adalah makan sahur. Orang yang makan sahur untuk berpuasa, maka para malaikat bersalawat kepadanya. Dan juga makan di tempat orang yang berpuasa, ini juga bisa mendatangkan salawat bagi orang yang melaksanakan amalan tadi. Dan tidak lupa bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di hari Jumat. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Nabi kita mengabarkan kepada kita dalam hadis yang sahih, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, barang siapa yang bersalawat untukku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kalinya. Dan dalam hadis yang lainnya Nabi bersabda, man shalla alayya ma shalla alayya ahadun salatan illa sallat alaihi al-malaikah ma dama yusalli alayya falyuqill 'abdun min dhalika aw liyukthir. Barang siapa tidak ada seorang pun yang dia bersalawat untukku dengan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan salawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang dipraktikkan oleh para sahabatnya, karena mereka sebaik-baik umat ini. Barang siapa yang bersalawat, tidak ada seorang pun yang bersalawat untuk saya satu kali kecuali Allah, kecuali para malaikat akan terus bersalawat kepadanya. Maka silakan hamba itu mau memperbanyak salawat kepada saya atau mau menyedikitkannya, itu kembali kepadanya masing-masing. Karena setiap kali dia salawat kepada Nabi, malaikat akan bersalawat kepadanya. Salawat memohonkan ampun kepada Allah untuknya dan juga rahmat baginya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendengarkan kebaikan, kemudian diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya semata-mata karena mengharapkan ridhanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita 'ala nabiyyina Ibrahim wa 'ala ali nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali nabiyyina Muhammad كما بارك على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اقبل موتاهم وارحم شهداءهم
وأطعم جائعهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا من كل سوء ومكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكر يا أرحم الراحمين. اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم قوموا إلى صلاتكم.